Oke guys. Ya sebelum itu kita pakai promosiin benda dulu ya. Ini adalah gue belum dapat endorse. Hanya bantu gue subscribe, share, supaya gue bisa bikin video tiap hari. Beli iPhone. Ya udahlah, kita tanpa basa-basi kita mulai ceritanya ya. Ya, dikisahkan ada seorang pemuda yang baik hati, rajin sholat, dan tekun beribadah, mencari ya segala macam. Tapi dia enggak berniat untuk pacaran. Kisah itu ya di sekolahan ya, si cowok itu ya cowoknya biasa-biasa aja gitu ya kelakuannya gitu, tapi dia ya pintar, baik, rajin gitu guys. Nah, si cewek ini tuh naksir berat sama cowok itu. Di sekolahan itu naksir berat. Tapi ya namanya juga cowok biasa ya, yang mencintai dia ya cewek biasa. Tinggal gitu juga sih. Ini kisahnya kayak gitu. Ya cewek biasa, ya cowok biasa. Tapi dia itu naksir beratnya benar-benar berat ya. Setiap pulang sekolah ke rumah cowok itu, setiap hari terus. Sampai cowok itu kerja gitu kan. Cewek itu juga kerja. Tapi si cowok itu ya kok bisa, bukan masalah mempahatin ya. Sebelum dia kerja juga dia cuman iseng gitu lah. Cuman isengnya gimana ya. Ya dia cuman minta pulsa dikirim. Ya, kenapa dia kayak gitu iseng? Ya karena dia nggak minta aja udah dikasih. Misalkan cewek itu telepon, nggak diangkat, nggak diangkat, miss call udah 17 kali. Cewek itu kasih pulsa, baru diangkat. Ya sesimpel itulah. Dan akhirnya karena si cewek itu sering ke rumahnya ya jadilah fitnah segala macem. Fitnah segala macam, dan akhirnya nikah. Ya nikah juga ya diiming-imingi sebuah harta gitu lah. Kayak sawah, rumah atau semacamnya ya. Nah, udah itu ya udah nikah, udah pisah gitu ya. Udah mulai keluar kejolimanannya gitu. Sering marah-marah, sering mencaci maki gitu. Nah, kenapa cewek itu marah-marah sendiri? Ngerasa sih cowok itu udah dibeli gitu. Karena yang nyiapin pernikahan itu ceweknya, yang mempersiapkan segalanya ceweknya, bahkan ngasih kerjaan pun juga ceweknya. Ya suatu saat gitu kan cowok ini pulang kerja, jolimannya gitu, pulang kerja gitu nggak ada apa-apa gitu kan. Ya si cowok ini ya udahlah, sabar aja. Orang tuh capek, pinginnya ngopi, pingin apa, cuman nanyain ini doang gitu. Udah matang belum guys? Kok guys sih cuma nanyain gitu doang? Mah udah matang belum? Mah ngomongnya apa coba? Lu ya sombong amat pingin makanan enak. Lu itu gimana sih tuh?
cuman gajinya kecil aja belagu. Nah, dulu itu gimana sih ya, sombong amat pingin gaji, wah bla 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 bla. Kata cowok itu, saya cuma nanyain doang. Ya lu lihat dong, udah mati belum? Ya, otomatis ya, karena pulang kerja capek, dan itu masih daerah-daerah kampung-kampung gitulah, yang masih jarang yang berjualan. Jadi dia itu kalau mau beli makanan jadi agak jauh gitu ya, jadi agak jauh, ditambah tempat kerjanya juga jauh, tambah nyari makanan jauh, cewek nggak bikin makanan, terus mah dimarahin. Kesel kagak? Tawarin kopi ke roti ke apaan ya? Ini enggak sama sekali. Ya udah, cowok itu masih sabar. Udah itu ya, cowok itu juga melihat kucing gitu. Si kucingnya itu setiap naik ke kasur gitu kan, selalu dipukul, naik ke TV dipukul. Jadi jangankan dirinya gitu, kucingnya pun selalu dijolimi gitu. Soal nggak dikasih makannya ya udah jelas kagak pernah dikasih makan, cowoknya yang ngasih, kalau enggak tetangga yang ngasih. Kalau si cowoknya itu ya siapa aja, udah itu istilahnya ada masalah-masalah sepele gitu yang nggak perlu didebatkan tapi didebatkan. Contohnya colokan listrik yang kabelnya panjang gitu, buat ngecas lah biar deket. Kalau di Goma sih namanya Roland. Ya nggak tahu di daerah kalian itu apa ya. Nah si cowoknya itu mau masukin motor, ceweknya bilang gini ke cowoknya, itu hati-hati ya, itu nanti kelindes. Kata cowoknya, ya iyalah pasti hati-hati. Udah itu dimasukin motornya, udah dimasukin hampir ke lindes, dia dimarahin lagi. Lu tuh goblok banget ya, bego amat ya, lu tuh gimana sih, tolol-tolol banget sih. Itu hampir deket lagi ke lindes motor ban lo. Lu tuh gimana sih, bego banget sih. Cowoknya bilang, tapi kan nggak kena, nggak kena ini kan. Cowoknya bilang lagi, emang nggak kena, kalau kena gimana? Lu tuh bego ya, dasar tolol banget. Ya kan itu hal yang sepele. Ya banyaklah hal-hal yang kejadian yang lainnya lah. Contohnya kucingnya itu belum pernah numpahin apa yang ngejatuhin barang lah di benda gitu kan. Tapi tetap aja kucingnya disalahin. Ya kalau lu lihat di YouTube ya, kucing dikasih benda-benda dia mau menghindar kan. Nah ya istilahnya banyak lah hal-hal yang masalah yang gak perlu didebatkan, tapi didebatkan yang bikin dia stres gimana gitu. Tapi dia tetap sabar. Ya si cewek itu mempunyai adik ya, mempunyai adik. Berarti kalau dia adik ipar, adiknya itu cowok itu udah nikah, udah punya anak. Ya tiap hari ya numpang makan gitu
sama si cowok ini gitu. Dan si adiknya itu juga udah baru pindah ngontrak karena dia dulunya diusir karena nggak bisa bayar kontrakan. Yang adiknya itu sih ya biasa aja gitu, tapi si istrinya itu orang miskin gitu, tapi sok-sokan kaya gitu, kayak beli barang-barang branded, HP yang bagus gitu, dan ekonominya atau gajinya itu kecil gitu. Dan si istrinya itu juga enggak kerja gitu, ya kayak ABG banget lah. Emang di ABG sih ya, nikah muda gitu. Jadi wah, gigi dikawatin gitu, oh make up wah terlalu jreng gitu, padahal dia itu jelek gitu, nggak bisa pakai make up, udah jelek pakai make upnya itu nggak bisa, medok lagi. Setiap hari itu numpang makan gitu, pinjam duit, bahkan si barang-barang yang ada di rumahnya dia gitu ya, dikasihin semua, kayak magicom, kompor gas, sampai gas-gasnya dikasih. Waduh, sampai segitunya. Piring, sendok, apa-apa juga dikasih karena kan baru pindahan. Sampai segitunya, bahkan TV pun dikasih. Ya cowok itu kan bingung kan, saya itu kan kerja buat kamu ini itu ya, tapi kenapa kamu kasih kali? Suka-suka gua dong, gua itu istri lu, apa ya lu apa? Mah ngototan dia. Dan juga tiap hari itu si cowoknya itu suruh mengasuh adiknya tiap hari. Karena kenapa? Si cowok itu kerjaannya itu mekanik. Kalau mekanik ininya beda ya, dia itu diam di rumah, kalau ada yang rusak dipanggil. Tapi kalau mekanik sekarang mah ya tetap ya ada panggilan kerja atau enggak, tetap di pabrik. Masuk bayi udah tiap, katanya bilang cewek itu orang kaya segala macam gitu, ternyata itu bohong. Ya cowok itu juga udah tahu lah cewek itu bohong. Yang katanya bisa masukin kerja segala macam, bohong. Dia dapat kerja juga hasil dirinya sendiri. Jadi banyak janji-janji palsu. Dan rumah yang ditempati itu adalah perumahan yang sistemnya ya kredit. Jadi dia itu tiap hari ngasuh, istilahnya ngasuh, numpang makan, kan goblok ya, udah numpang makan suruh ngasuh anaknya, adiknya. Aduh, adiknya yang nggak tahu ya kenapa dia bisa nikah muda dan udah punya anak lagi setahun belum jalan, suruh ngasuh. Udah tiap hari numpang makan, minta duit, suruh ngasuh. Bilangnya sih pinjem tapi kagak pernah dibayar. Kan goblok ya. Ya dia masih terima lah, nggak apa-apa ya. Kalau misalkan dia mau kerja biasanya dia titipin. Kenapa nggak ceweknya aja gitu yang ngasuh? Alasannya apa? Kerja. Ceweknya juga kerja. Dan kenapa adiknya
adik cewek itu nitipin, ya si cowok dia kira kerja atau gimana, ternyata kagak, cuman molor doang di rumahnya juga. Ya dia suatu saat nganterin keponakannya itu, kita bilangnya keponakannya itu, ke ibunya. Ya ibunya otomatis ngadu ke adeknya ngadu lagi. Terus cewek itu marah lagi istrinya, bilangnya, wah kamu itu gimana ya, sama saudara itu bukan yang ngebantu, tapi lu malah dikasihin lagi. Lu itu gimana ya, lu itu gak punya anak, dasar bego, tolol. Wah caci maki segala macam. Harusnya lu itu ngasuh gitu, gimana, bantu dia. Ya dia mau aja ya bantu. Kalau ceweknya kerja, itu mah nggak kerja, kan koplak, suruh ngasuh nggak dibayar. Orang cuman dibalikin bentar, itu mau kerja tapi malah dimarahin. Ya makanya dia sering nitipinnya ke tetangga. Tapi kenapa dia dimarahin? Sudah satu saat lama kelamaan gitu kan, ya adeknya juga butuh motor gitu. Adek si cewek itu butuh motor. Nah bilangnya minjem motor si suaminya, udah dipinjam, nyatanya pakai DP motor baru. Ya otomatis marah dong, si cowoknya itu marah. Nah tapi dia marahnya enggak ngebentak-bentak, ngehina-hina aja. Dia marahnya cuma nanyain doang, motor aku mana ya, kok nggak dibalik-balikin. Kata cewek itu, ya mana aku tahu. Otomatis dia kesana kan, kontrakan adek cewek itu, motor aku mana ya? Ya udah aku jadiin DP. Ya kamu gimana sih, masih jadiin DP segala macam. Cewek itu istrinya datang, kamu itu ya gimana ya? Kamu itu ya marah-marahin kali. Aku nggak marah-marahin, cuma nanyain doang motor aku kemana. Ya kan kamu udah dengar kan pakai DP. Lah aku nanti kerja gimana? Ya bodoh amat, terserah lu kerja mau gimana bodoh amat. Kan gue pikirin, lah kata cewek itu bilang, nih ya aku tuh ya ngambil motor kamu, ya hitung nyuciin, masakin, ngepelin segala macam. Cowok itu mah ngomong, apa-apa nyuciin, masakin, nyuci gua, ngepel gua, kata cowok itu. Kan lu mah kerja, itu juga laundry baju. Udahlah kamu lah, jangan banyak bacot ya. Pokoknya ini motor buat tadi aku. Lah dia kan bingung kan, udah disuruh ngasuh, tiap hari minta duit ceweknya. Kalau minta duit ke ceweknya sama duit ke dia, karena gaji dia semuanya ke cewek dia. Aduh ini kenapa kayak gini ya hidup ini. Ya, akhirnya dia beli ya motor second. Ya gak mau, kan goblok banget. Itu motor kesayangan dia sebenarnya. Itu dari zaman dia sekolah gitu, nggak bakalan diganti. Udah dia urus, dia
Push, mantep lah motor itu, meskipun agak tua gitu ya, tapi ya nasib berkata lain ya. Ya udah itu, dia udah ikhlas pang dada, hal kecil marahin segala macem ya. Akhirnya dia enggak pulang karena udah sakit hati banget kali ya. Enggak pulang si ceweknya itu merenung di depan PC dia teringat saat si cowok itu dimarahin, wah lu mas main game mulu lu. Terus kata dia, gue mau ngapain lagi, iya gak, kerja kagak kan. Yang penting dia main game juga ngehasilin duit, kayak streamer kalau zaman sekarang ya. Orang bilang streamer, dimarahin lagi, aduh. Dia teringat gitu. Kayak gitu. Kemudian dia mau tidur ada kelabang, ada kecoa. Wah, ketakutan. Dia ketar-ketir melihat kecoa kelabang. Wah, dia beranggapan wah ada yang nyantet aku segala macam. Dia beli obat pengusir serangga. Udah itu dia mau tidur, wah ada ular kobra dan anak-anaknya. Ya, aduh, dia udah kebingungan, dia manggil RT, warga segala macam suruh nangkap. Ya, dia ngerasa nggak tenang hidup ini. Dan juga dia ada pancinya yang bolong karena masak sering ditinggal, masak air sering ditinggal. Karena semenjak ada suaminya, nggak ada ular, nggak ada kelabang, panci nggak bolong gitu kan. Ini kenapa bisa gitu? Seolah-olah cowok itu pembawa keberuntungan. Kenapa bisa gitu? Karena emang cewek itu sering teledor, sering lupa. Yang cowok itu matiin kompor. Karena dia mempunyai kucing yang bisa ngusir ular, yang bisa ngusir kecoa segala macam. Tapi sekarang kucingnya dibawa. Dan dia tuh merenung kenapa. Tapi dia malah enggak merenung. Cuman ngomong kenapa, maksudnya bukan gak merenung tapi gak berpikir gitu. Ya cowoknya gak dicariin segala macam, tapi akhirnya lama-lama kelamaan ya, waktu dia lagi jalan ada yang bilang, kamu sih kucing kenapa dipukul, diusir? Udah biarin supaya kucing itu betah di sini. Jadi biar supaya nggak ada ular, nggak ada itu. Nah dulu juga si kucing itu sering nangkap ular di rumah saya. Katanya emang di sini kan deket hutan. Makanya saya sering ngasih makan dia. Tapi kenapa kamu ngusir kucing itu? Ya, terus ada yang ngomong lagi, wah suami kamu kemana nih? Biasanya dia nih yang sering bantu aku gini gitu. Tapi sekarang nggak ada. Wah istilahnya sejak suaminya nggak ada lah, warga banyak yang ngeluh kesah. Apalagi dia kali ya. Biasanya dia kagak nyuci kan ke laundry. Nyuci bisa ke laundry, ngepel. Aduh biasanya kagak pernah ngepel, masak segala macam.
sekarang lakuin itu. Wah, dia baru tahu rasanya jadi suaminya itu tuh. Yang dalam rumah tangga ya tugas itu dibagi dua sebenarnya. Kalau istrinya kerja, suaminya kerja, tugasnya dibagi dua. Istri masak, suami ngepel, kayak gitulah. Istri nyuci, suami nyuci piring, kayak gitu. Tapi sekarang dia ngelakuin semuanya sendiri. Dia sakit gitu kan, segala macam, nyesel banget. Terus ada SMS atau inbox WA bilangnya kita cerai. Wah, dia makin terpukul banget, sedih. Udah sakit nambah sakit. Ya salah dia sendiri sih, kenapa kayak gitu ya. Dan suaminya itu ada di YouTube, dan dia lihat PC, iseng-iseng lihat YouTube, ada di YouTube dan jadi YouTuber gaming terkenal dan kaya raya. Dia juga udah pernah ke tempat kerjanya, ternyata udah bilang udah berhenti, ternyata jadi YouTuber. Dan cowok itu pun udah bahagia meskipun sendiri. Cewek itu lagi berbaring di rumah sakit dan akhirnya tamat. Oke guys, gitulah ceritanya ya. Setengah jam kali ya gua ngomong.